Shalom, salam sukacita. Kita bertemu kembali dalam renungan harian ini. Harapan kami kiranya saudara-saudara sekalian ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita bersama-sama membuka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Dalam Yohanes 14 ayat 26, kita diajak untuk mengenal Roh Kudus sebagai pengajar yang membimbing dan menerangi kita dalam memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita melangkah dalam kerendahan hati dan kesadaran akan kehadirannya sambil kita berdoa kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kemurahan-Mu yang tak terhingga. Engkau adalah Allah yang mengasihi dan memberikan segala yang terbaik bagi umat-Mu. Hari ini kami berdiri di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mengakui keterbatasan kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Bapa, kami memohon Engkau membuka hati kami, serta mengutus Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami sebagai pengajar yang bijaksana. Roh Kudus, ajarilah kami kebenaran-Mu dan berilah kami pemahaman yang mendalam tentang firman-Mu. Bimbinglah kami dalam menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengakui bahwa tanpa bimbingan dan penyertaan-Mu, kami tidak dapat memahami dan menerapkan firman-Mu dengan benar. Oleh karena itu, kami berserah sepenuhnya kepada-Mu, Roh Kudus. Fokuskan pikiran dan perhatian kami pada kebenaran-Mu, agar kami dapat hidup sebagai saksi-saksi setia dan terang bagi dunia yang membutuhkan Engkau. Bapa, kami berdoa agar saat ini menjadi waktu yang khusus bagi kami untuk mendengar pesan-Mu melalui Roh Kudus. Bimbinglah kami, ajarlah kami, dan tuntunlah kami melalui renungan ini, sehingga hati kami dikuatkan, iman kami diperdalam, dan hidup kami menjadi terang yang memuliakan-Mu. Kami memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Juru Selamat dan Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus berbicara kepada para murid-Nya tentang pribadi Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka. Dia menjelaskan bahwa Roh Kudus akan menjadi pengajar bagi mereka, membimbing dan menerangi mereka dalam memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dan pengalaman akan kebenaran firman Tuhan sangat penting bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan adalah panduan yang tak ternilai bagi hidup kita. Namun, seringkali kita menghadapi tantangan dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan kita yang sibuk dan kompleks. Inilah pentingnya peran Roh Kudus sebagai pengajar. Roh Kudus bukan hanya memberikan pengertian dan pencerahan kepada kita, tetapi juga membimbing kita secara pribadi dan mendalam. Dia mengerti setiap aspek hidup kita dan memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapinya. Sebagai pengajar, Roh Kudus membantu kita memahami firman Tuhan dengan lebih dalam. Dia membuka pikiran dan hati kita untuk mengerti maksud dan tujuannya yang tersembunyi di dalamnya. Dia menyingkapkan kebenaran ilahi yang relevan dengan situasi dan kebutuhan kita saat ini. Dalam proses ini, Roh Kudus memberikan kejernihan dan ketenangan batin yang diperlukan agar kita dapat menerapkan firman Tuhan dengan bijaksana. Tak hanya itu,
Roh Kudus juga membimbing kita dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia memberikan hikmat dan petunjuknya melalui suaranya yang lembut. Ketika kita merenungkan firman Tuhan dan berkomunikasi dengan Roh Kudus, Dia memberikan petunjuk yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan mengatasi tantangan hidup. Sebagai pengajar, Roh Kudus juga menerangi kita. Ia adalah sumber cahaya spiritual yang membawa terang dalam kegelapan dan ketidakpastian. Roh Kudus memberikan pencerahannya untuk memahami kebenaran Tuhan dan menerapkannya dalam hidup kita. Tanpanya, kita mungkin terombang-ambing oleh keraguan dan kesesatan. Oleh karena itu, mari kita mengenal dan menjalin hubungan yang erat dengan Roh Kudus sebagai pengajar kita. Dalam doa dan pembacaan firman, berinteraksilah dengannya secara pribadi. Berharaplah padanya untuk membuka pikiran dan hati kita dan memimpin kita dalam memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai pengajar, Roh Kudus siap membimbing dan menerangi kita setiap saat. Dia adalah sahabat yang setia dan penghibur yang tak tergantikan. Mari kita percayai dan terima bimbingannya dengan kerendahan hati. Dalam hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan pengertian yang lebih dalam tentang kehendak Tuhan bagi hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah melalui renungan kita hari ini, kita mengenali peran penting Roh Kudus sebagai pengajar dalam hidup kita. Dia hadir untuk membimbing dan menerangi kita dalam memahami serta menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita terus memperdalam hubungan kita dengan Roh Kudus dan mengizinkannya memimpin dan membimbing setiap langkah kita. Ketika memasuki hari-hari yang akan datang, marilah kita hidup dalam ketergantungan penuh kepada Roh Kudus. Mari kita terus mencari pengajarannya dan meresponnya dengan ketaatan dan kasih. Semoga pengertian dan kebijaksanaannya tetap menyertai kita dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita lakukan. Terimalah renungan ini sebagai panggilan untuk hidup dalam kedekatan yang lebih dalam dengan Roh Kudus. Biarlah Dia menjadi pengajar yang terus membimbing kita dalam mengenal dan mengasihi Allah dengan lebih baik. Dan ketika kita hidup sesuai dengan pengajarannya, kesaksian hidup kita akan memancarkan terang dan memperlihatkan kasih Kristus kepada dunia di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang baik, terima kasih atas pengajaran yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang setia dan bijaksana. Kami mohon Engkau memberkati dan memperkuat kami dalam pengenalan dan penerapan firman-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah hidup kami, dan jadikanlah hidup kami sebagai cermin dari cahaya dan kasih-Mu. Terimalah pujian dan penyembahan dari hati kami, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa dan penuh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua dalam perjalanan hidup yang dipenuhi oleh pengajaran dan bimbingan Roh Kudus. Marilah kita hidup dalam kasih dan kebenarannya dan menyatakan kemuliaannya dalam segala hal. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.